Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo dirawat di rumah sakit. Kabar sakitnya Menteri Cahyo dibenarkan oleh politisi PDI Perjuangan. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta doa untuk kesembuhan Menteri Pan RB Cahyokumolo. Masinton menyebut sudah seminggu Cahyokumolo dirawat di rumah sakit. Hingga kini pihak kementerian maupun keluarga belum menjelaskan detail sakit yang dialami Cahyokumolo. Menko Polhukam Mahfud MD menggantikan sementara tugas Cahyokumolo. Informasi saya belum dapat, tapi mari kita doakan saja agar beliau bisa segera sembuh dan pulih dalam proses perawatan di rumah sakit. Ya. Berarti belum tahu penyakitnya apa gitu ya? Belum, itu tanya rumah sakit aja. Saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang berada di Kementerian Pan RB. Dipo, selamat petang. Bagaimana kondisi kesehatan Menpan RB Cahyokumolo sebenarnya? Apakah pihak kementerian ini sudah mengonfirmasi perihal sakitnya Menteri Pan RB Cahyokumolo? Ya, selamat petang Sofi. Informasi terakhir dan juga konfirmasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak dari Kemenpan RB dalam hal ini adalah Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini membenarkan bahwa sampai dengan sejauh ini Menpan RB Cahyokumolo masih dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif sampai dengan nanti kondisinya pulih. Tetapi memang sayangnya Sofi dan juga saudara tidak dijelaskan secara lebih rinci dan juga lebih detail terkait dengan apa sebenarnya penyakit yang diderita oleh Cahyokumolo dan juga di mana sebenarnya Cahyokumolo dirawat. Walaupun informasi yang beredar Cahyokumolo dirawat di rumah sakit di Jakarta, tetapi detailnya tidak diberitahu oleh pihak dari Kemenpan RB. Tentu kita harus menghargai privasi dari pihak keluarga Sofi dan juga saudara yang sampai dengan saat ini nampaknya belum ingin memberikan secara lebih rinci dan juga secara lebih detail terkait dengan proses perawatan yang kemudian saat ini tengah dijalani oleh Menpan RB Cahyokumolo. Tadi pun kami mencoba masuk ke dalam kantor Kementerian Pan RB untuk berbincang dengan petugas di sana, berbincang dengan karyawan di sana untuk mencari tahu sebenarnya sudah berapa lama Cahyokumolo ini dirawat di rumah sakit. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa Cahyokumolo ini sudah dirawat sejak minggu lalu, artinya kurang lebih selama 1 minggu Cahyokumolo ini sudah dirawat di rumah sakit. Ini juga menjawab sejumlah pertanyaan mengapa Cahyokumolo tidak menghadiri sejumlah agenda penting pada pekan ini. Sebut saja seperti pada Senin lalu ada agenda sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta yang dihadiri oleh seluruh menteri, tetapi tidak hadir di sana Cahyokumolo. Dan juga kita tahu bersama pada hari kemarin sejak hari Selasa sampai dengan hari Kamis ada Rakernas PDIP yang juga tidak dihadiri oleh Cahyokumolo. Artinya ketidakhadiran Cahyokumolo di sejumlah agenda penting ini memang didasari karena dirinya sedang sakit dan sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta untuk kemudian mendapatkan perawatan intensif. Sekretaris Kemenpan RB sebenarnya menjelaskan bahwa kondisi dari Cahyokumolo ini digarisbawahi tidak koma. Artinya nampaknya saat ini perawatan intensif masih diberikan, tetapi kondisi Cahyokumolo ini tidak koma. Tentu kita berharap bahwa kondisinya semakin membaik dan dapat kemudian kembali bekerja seperti sedia kala. Kalau kita kutip sejumlah pernyataan yang kemudian disampaikan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada kurang lebih waktu 10 hari Cahyokumolo ini sudah dirawat di rumah sakit. Mereka meminta kepada semua pihak untuk mendoakan proses pemulihan dari Cahyokumolo yang sampai dengan saat ini masih dirawat di rumah sakit di kawasan DKI Jakarta. Tentu yang menarik adalah kemudian bagaimana tugas dan juga tanggung jawab di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dijalankan ketika menterinya sakit. Ini juga sudah dijelaskan oleh pihak Kemenpan RB dan memang sesuai dengan aturan yang kemudian juga dituliskan surat perintahnya oleh Menteri Sekretaris Negara. Presiden sudah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk kemudian menjalankan untuk sementara waktu tugas-tugas, kewenangan dan juga tanggung jawab yang dimiliki oleh Menpan RB. Ini adalah ranah yang sangat normal begitu, karena jika ada menteri yang sakit atau jika ada menteri yang dinas luar negeri, menteri koordinator yang membawahi ataupun kementerian yang berada di atas menteri koordinator ini akan diambil alih oleh menteri koordinator. Artinya Menpan RB ini berada di bawah koordinasi dari Menko Polhukam yang membuat Mahfud MD ini akan dalam beberapa waktu ke depan akan menjalankan tugas-tugas dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentu kita berharap, Sofi, ada statement resmi yang kemudian dapat disampaikan dalam waktu dekat, baik oleh pihak keluarga ataupun oleh pihak Kemenpan RB. Tetapi yang paling penting lagi adalah kita sama-sama mendoakan kesembuhan dari Cahyokumolo agar dapat kembali beraktivitas dan juga dapat kembali bekerja seperti sedia kala, Sofi. Oke, Dipo, begini kan Anda tadi sudah menjelaskan bahwa karena Kemenko Polhukam ini menaungi Kementerian Pan-RB, otomatis artinya Menko Polhukam Mahfud MD ini menjadi menteri ad interim untuk Pan-RB. Tapi apakah ini berdampak signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang kemudian dalam waktu sepekan terakhir ini harus dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB? Tentu ini masih harus kita gali lebih jauh, Sofi dan juga saudara, karena tentu ada dirjen-dirjen di Kemenpan RB yang tentu menaungi sejumlah kewenangan ataupun menaungi sejumlah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari Kemenpan RB. Kalau kita lihat arahnya, tentu nantinya Menko Polhukam Mahfud MD ini akan lebih bertugas bagaimana kemudian melanjutkan dan kemudian bagaimana nantinya mengkoordinir sejumlah pejabat-pejabat di Kemenpan RB untuk tetap bekerja di dalam tugasnya, bekerja di dalam kewenangannya sesuai dengan apa yang sebelumnya juga sudah dilakukan pada saat Menpan RB Cahyokumolo ini sudah ataupun masih dalam kondisi yang sehat begitu. Artinya nampaknya kalau dari segi kebijakan ini tidak akan berbeda jauh, tetapi tugas dari Menko Polhukam sekali lagi adalah nanti tetap membawa Menpan RB ini beroperasi seperti biasa, mengarahkan dirjen-dirjennya untuk kemudian menjalankan tugasnya sebagaimana yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh Menpan RB Cahyokumolo, Sofi. Baik, Dipo Nurbahagia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kementerian Pan-RB di Jakarta.